Dan untuk membahas selengkapnya kami telah terhubung dengan politisi Partai Gelora Fahri Hamzah dan pengamat politik Ray Rangkuti. Selamat sore Bapak-Bapak. Sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ke Pak Ray terlebih dahulu. Pernyataan soal menjatuhkan presiden ini kan menuai kontroversi, bahkan banyak yang menilai sebagai upaya makar. Lantas, apa sebetulnya yang dimaksud oleh Saiful Mujani ini? Apa pidato utuhnya, Pak Ray? Ya, kalau utuhnya saya kira semuanya sudah mendengarnya, sudah melihatnya, dan sudah menyimaknya. Jadi saya tidak perlu lagi sampaikan. Cuman mungkin perlu saya sampaikan irisan dari pidato itu sebetulnya. Jadi pidato-pidato itu dimulai dari Prof. Sukidi yang menggambarkan secara umum situasi bangsa dan negara kita. Lalu ditimpali oleh Romo yang melihat dari aspek moralitas berdemokrasi. Lalu kemudian muncul saudara Islam yang menyebut bahwa udah sampai pada apa namanya sudah menyebut dan menegaskan nampaknya perubahannya harus segera dilakukan kira-kira gitu. Nah, keempat, lalu muncullah saudara Ferry Amsari yang mencoba menjelaskannya dari aspek hukum tata negara, dan kemudian kira-kira seperti disimpulkan oleh Pak Saiful Mujani. Saiful Mujani kan seperti yang kita dengar dalam pidato. Nah, kalau itu dianggap makar, ya silakan aja. Oke. Kalau yang menganggap makar, nah, kalau yang menganggap makar itu Bung Fahri atau teman-temannya, ya biarin aja lah. Kan itu bagian dari diskusi kita, wacana kita dari dulu. Baik. Kecuali kemudian yang menganggap makar itu adalah presiden sendiri. Nah, baru deh kita akan dengar lanjutannya seperti apa. Baik. Pak Fahri, tanggapan Anda seperti apa terkait pernyataan ini? Ya, saya kira tadi Pak Saiful yang akan hadir, tapi Bung Ray ini kan kawan kita, kawan berjuang lama. Dan saya kira tadi beliau sudah menyebutkan bahwa perbedaan pendapat itu biasa, dan saya kira itulah indahnya tradisi kita sekarang ini. Karena kita memfasilitasi perbedaan pendapat. Cuman sayang halal bihalalnya nggak ngundang saya aja itu, Bung Ray dan kawan-kawan. Memang tidak. Ya, akhirnya Anda cuma sepihak kan. Anda kan juga harus punya tradisi mendengar suara yang berbeda. Tapi begini, saya punya masalah dengan teman-teman ini. Ada 3 lah paling tidak yang saya baca. Itu pertama, itu salah konsep. Maksudnya gini, kita ini berbicara tentang demokrasi yang kita perjuangkan bersama-sama. Dan kalau kita berbicara tentang demokrasi yang kita perjuangkan bersama-sama, maka seluruh energi kita sekarang kita pakai untuk mempertahankan demokrasi kita dan mengupayakan agar seluruhnya berjalan pada jalur yang konstitusional. Sebab hanya itu yang bisa membuat kita sama. Tahun 98 saja, waktu kita berdebat, bagaimana agar ekstra konstitusional itu menang, itu rumit. Kecuali karena kemudian kita tahu bahwa rezim pada waktu itu memang mengalami kebangkrutan moral, barulah itu bisa terjadi. Tetapi itu lama, karena berkuasanya itu lebih dari 30 tahun. Sementara sekarang kita ada dalam schedule demokrasi. Jadi seharusnya kita ini berbicara dalam kerangka demokrasi konstitusional. Dalam kerangka itulah kita berdebat dan berbeda pendapat. Dan itu yang asik. Kalau itu kita pertahankan. Kalau kita asik sendiri dengan pikiran kita dan nggak mau mendengar orang lain dan tidak mau menyepakati apa yang sudah kita sepakati, saya kira itu ada problem kekeliruan secara konseptual. Yang kedua, kesalahan juga ada di figurnya. Pak Saiful kan sebenarnya seorang akademisi yang kita tahu harusnya mengerti ini persoalan bahwa sebagai akademisi, dia harus mengembrace sistem. Dia harus mau mendorong orang supaya bergerak dan berkegiatan dalam sistem.
Kalau kita punya kritik kepada sistemnya dalam satu sistem demokrasi, bagian dari sistem itu bukan cuma presiden. Presiden hanya salah satu bagian dari sistem. Maka seluruhnya harus kita lakukan otokritik. Dan kemudian kita melakukan dialog, ya kan, kita bertemu dengan parlemen dan berdebat paling tidak antara masyarakat sipil dulu supaya kita bisa menemukan apa yang sebenarnya terjadi. Jangan disederhanakan, karena saya bisa membantah penyederhanaan dilakukan oleh teman-teman. Nah, yang ketiga saya kira kesalahan tempat dan waktu ya. Menurut saya gini, ada waktunya kita menjadi partisan politik, terutama teman-teman akademisi. Saya suka mengkritik bahwa pada momen-momen ketika sebenarnya yang kita perlukan adalah gerakan positif untuk mendukung pemerintahan yang baru saja terbentuk. Memang pemerintahan ini ada perbedaan dengan gaya-gaya pemerintahan sebelumnya. Pak Prabowo ini adalah satu mungkin faktor yang unik juga dalam politik kita. Dia mendirikan partai politik, dia berjuang 4 kali kalah, dan dia sabar dengan kekalahan itu, dan sekarang baru dia mulai memimpin dengan begitu banyak langkah-langkah yang dilihat oleh sebagian orang dan menjadi sumber kekecewaan. Pemotongan anggaran. Dia berprinsip bahwa anggaran itu harus masuk ke masyarakat, jangan terlalu banyak dipakai operasional oleh lembaga negara, karena itu dia memotong anggaran bagi operasional lembaga negara dan disiapkan program yang langsung untuk rakyat. Baik. Secara teoritis mungkin banyak yang nggak setuju dengan ini, tapi kita harus kritik. Pada waktunya kalau kita mau partisan, ikut menjadi anggota partai politik atau menjadi kubu dalam politik, memang ada waktunya, yaitu waktu 5 tahun sekali yang kita sepakati. Tapi kalau berbicara pergantian pemerintahan di tengah jalan, saya kira itu ada kekeliruan tempat dan waktu. Saya kira itu masalahnya gitu. Baik, Pak Rey, silakan ditanggapi. Apa yang mau ditanggapi? Baik. Apa yang mau ditanggapi? Itu kan soal perspektif. Bung Fahri karena udah di dalam merasa semua demokratik, gitu loh kira-kira. Dan itu lazim, semuanya kan selalu hukum sejarahnya begitu. Siapa yang berkuasa, ikut berkuasa, dia menganggap demokratik. Sebab Bung Fahri dulu kan menjatuhkan Soeharto, karena Bung Fahri di luar dan menganggap Soeharto nggak demokratik. Gitu. Padahal Soeharto menganggap inilah demokrasi Pancasila. Nah itu hukum alam di demokrasi aja. Nggak perlu panjang lebar Bung Fahri menjelaskannya, untuk tidak perlu ditanggapi juga. Makanya saya mengatakan, kalau Bung Fahri yang ngomong, ya kan, atau staf ahli presiden yang ngomong, udahlah, biarkan aja gitu. Justru bagus untuk menaikkan kembali isu soal apa yang disebut dengan makar. Ya. Tapi kalau ini merentetan dari berbagai ucapan presiden, pertama kan sebelumnya presiden mengatakan adanya anti-anti asing, ya. Lalu para pengamat itu ditertibkan gitu. Lalu ada penyiraman terhadap aktivis Andre Yunus. Lalu ada penangkapan terhadap ribuan aktivis di bulan Agustus, dan sekarang sebagiannya sudah sedang melakukan proses peradilan gitu ya. Lalu sekarang meningkat ke istilah makar. Nah, ini jadi concern kita. Ini yang harus kita diskusikan secara kuat gitu. Ya, tapi kalau Bung Fahri yang ngomong, staf ahli yang ngomong, ya kita menganggapnya, ya begitulah watak orang yang sedang berkuasa gitu. Itu satu. Nah yang kedua, yang bagi saya sendiri loh yang agak terkejut, istilah makar itu datang dari anak-anak muda di lingkaran Pak Prabowo. Makanya bagi pertanyaan saya, ini sebetulnya murni ungkapan dari para pembantu Pak Prabowo yang anak-anak muda ini, atau ini memang bagian dari rangkaian penertiban yang disebutkan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Kalau ini murni datang dari anak-anak muda di lingkaran Pak Prabowo, ya saya menyesalkan dalam pengertian apa? Dalam pengertian ini anak-anak muda yang ikut beserta dengan Pak Prabowo, yang dilahirkan oleh tradisi dengan demokrasi, di tradisi reformasi, mestinya agak hati-hati mengucapkan kata makar terhadap apa yang disebut dengan perbedaan pendapat gitu. Baik. Nah, kan kita berharap. Jadi saya kira, jadi begini Bung Rai. Jadi sayang Bung Rai tidak mau
itu anak muda yang lain lah, itu sedikitnya memberi perubahan wajah bagi pemerintahan kita, di mana mereka lebih santai lah menghadapi hal-hal yang seperti sekarang dan menghindari betul pemaknaan-pemaknaan dari kritik terhadap apa yang disebut dengan makar, ya, untuk mengubah wajah yang selama ini sudah dilekatkan kepada Pak Prabowo. Baik. Wajah Prabowo itu kan dianggap satu ya tidak peduli pada hak asasi manusia, dianggap tidak peduli pada kebebasan berpendapat. Lalu kalau sekarang muncul namanya istilah makar, itu justru makin menguatkan apa yang dibangun atau terbangun selama ini kepada Pak Prabowo. Dan yang paling menyedihkan saya itu datang dari anak-anak muda itu, dengan sekolah yang baik, pengalaman luar negeri yang baik, itu loh kira-kira, ya kan. Bahkan mereka udah keliling ke banyak negara konflik. Bisa saya dan mereka kata yang makar itu gitu. Baik, silakan Pak Fahri. Ya, pertama sayang Bung Rai, sekali lagi dia menolak perbedaan pendapat, ya, karena itulah kemudian nggak usah didengar lah. Kalau yang ngomong yang ini nggak usah didengar. Dia sayang sekali itu, ya. Aku sedih, Rai, kalau kamu kayak begitu. Artinya kan kamu cuma menganggap bahwa pendapatmu yang benar. Yang kedua, Anda sendiri waktu diserang balik dengan stereotipe tertentu, Anda juga rupanya takut. Seperti Anda menyerang pemerintah dengan dengan bahasa-bahasa yang Anda katakan, tapi begitu diucapkan satu kata makar juga jadi ngeper juga, takut juga rupanya. Jadi begini loh, kita letakkan diskusi ini, Bung, ya. Anda nggak bisa mengatakan, Anda nggak bisa mengatakan Anda benar terus yang lain salah. Kita kan sama, Rai. Kan Anda jangan mengatakan kalau orang menjadi bagian dari pemerintahan pasti salah. Nggak bisa begitu dong. Kan kita harus berdebat selalu dalam kesepakatan dan anggapan bahwa kita sama-sama ingin berpendapat dan pendapat kita layak diuji di ruang publik.